Ini kita ada waktu sekitar berapa menit ya? Anggap saja 30 menit kita gunakan untuk konsultasi. Silakan, ada pertanyaan silakan. Kalau mau diketik silakan, nanti Ustazah Rafika bantu bacakan, atau mau langsung dibicarakan silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan mulai dari akhwat dulu. Mohon maaf saya minum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, dari mana? Memiliki anak 5 dan punya bayi. Gimana ya caranya ya untuk hafalannya? Oke. Ibu punya anak 5, alhamdulillah ya. Tapi tidak sebanyak ibu saya. Ibu saya 8. Iya. 8 ya. Ibu saya punya anak 8 dan saya anak pertamanya. Bisa bayangkan saya punya 7 adik di bawah. Kemudian bagaimana untuk ibu-ibu menghafal gitu. Begini, ada hal yang selalu saya sampaikan untuk ibu-ibu ya. Silakan Bu, wajib disimak oleh ibu-ibu ini. Pertama, ketika memutuskan untuk menghafal Al-Quran, ya, niat kita karena Allah, dan tujuannya adalah, ini tujuan penting nih. Ini mulia sekali kalau seorang ibu punya tujuan seperti ini. Niat adalah menghafal agar anaknya jadi penghafal Quran. Iya. Jadi sudah nggak bisa tuh. Ibu-ibu tuh saya nggak selalu menyarankan, Bu, jangan buat target, jangan buat komitmen terlalu berat. Dengan ibu ada saja ngapal. Kemarin ada ibu-ibu dia memfotokan dia sedang ngapal pakai tripod, yang kayak cacing itu tripodnya ya. Bukan tripod itu, apa namanya itu? Monopod ya. Nah, dia capit Qurannya, kemudian dia cantelkan di rak piring. Sambil cuci piring dia baca mushaf. Dia tanya, Ustaz, kalau saya ngapal gini boleh nggak? Takut nggak sopan katanya. Saya bilang boleh, asal jangan dibawa ke kamar mandi. Saking dia ingin ada dengan Quran. Jadi targetnya adalah untuk ibu-ibu yang punya anak nih, ya, yang sibuk, yang apa dan sebagainya. Targetnya adalah bukan untuk menggapai hafalan, tapi menggapai ridho Allah dengan Al-Quran. Karena apa? Karena nanti itu akan memudahkan anaknya meraih Al-Quran. Ini jangan heran, ketika melihat anak kiai, anak syekh, kadang ngajinya nggak seberapa gitu. Tapi ketika dia dewasa, dia jadi. Kenapa? Karena kesulitan dalam menuntut ilmu sudah dikiparati oleh orang tuanya. Ya. Kalau webinar gini saya dipanggil Ustaz. Ya. Tapi sehari-hari saya enggak, karena saya adalah penjahit. Saya ada usaha konveksi, ya, ada tailor. Ya. Karena sekarang pakai peci jadi Ustaz. Kenapa? Karena memang keadaan keluarga kami itu semuanya kiai dan ustadz. Jadi sulitnya kami belajar itu, anak-anaknya itu sudah dihabiskan oleh orang tuanya. Jadi ketika ibu nanti menemukan sulitnya ngapal, alhamdulillah ya Allah, saya sulit ngapal ayat ini, besok anak saya tidak akan sulit ngapal ini karena kesulitan ini sudah saya ambil. Amin. Ya. Makanya jangan heran kalau anak-anak yang mondok itu banyak yang keluar, banyak yang sulit, banyak acak-acakan di pondoknya, nggak karuan. Saya kan ada khusus konsultasi mentorin anak-anak yang mondok sebelum mondok, pramondok itu, pra pesantren. Jadi orang tuanya pun harus ikut bersinergi agar anaknya sukses di pondok. Nah kita sekarang orang tua nih, niatkannya itu bukan untuk seperti itu lagi, untuk dapat hafalan sekian juz dan sebagainya, itu sudah sulit. Ya, mikirin beras kalau nggak ada aja itu udah pening. Apalagi tambah mikirin itu. Dan diniatkannya adalah, ya Allah, aku ngapal Quran bukan karena ini berapa banyak aku hafalnya, tapi aku ingin mengambil semua kesulitan ngapal Quran ini sama aku nih sebagai ibu, agar anakku besok tidak akan menemukan kesulitan itu. Ya. Dan saya pun kayak adik saya itu. Kenapa dia 42 hari bisa hatam 30 juznya? Bukan karena kepintarannya. Ternyata mama saya bilang, ya minimal 1 bulan itu 3 juz hatam ketika hamil setiap anak. Kata mama tuh.
3 juz, 3 kali khatam dalam 1 bulan itu. Ketika hamil, anak-anaknya itu dibacakan Quran terus. Makanya ketika udah gede, sudah nggak sulit lagi ngapal Quran. Nah itu ya, itu pentingnya sinergi orang tua itu. Oh Allahu Akbar. Ibu itu, seorang ibu itu 3 kali lipat koneksinya kepada anak. Kalau ibunya acak-acakan carut-marut, lihat anaknya seperti apa. Sepintar apapun tetap acak-acakan. Nah jadi itu tuh ya. Pokoknya kita tuh sebagai orang tua ngapal itu, wallahi ini semua karena Allah. Ya Allah, jika ada kesulitan dalam ngapal Quran, ya udah berikan sama aku agar anak aku jadi ngapal Quran nanti. Karena tidak sedikit. Ya mama saya nggak ngapal Quran. Ya, nggak hafal 30 juz dia. Tapi lihat anak-anaknya. Ya, nah itu seperti itu. Yang untuk orang tua tuh, insya Allah orang tua itu adalah bukan tentang targetnya tapi tentang niatnya. Karena kemuliaan orang tua, keikhlasannya, disitulah kebaikan untuk anak-anaknya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari. Ya Ustadz, kita ke chat dulu ya Ustadz ya. Oke, boleh silahkan. Kalau komentar dulu karena sudah banyak. Oke, silahkan. Oke. Nanti pertanyaan yang sama, langsung ini jawabnya ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghafal yang baik, tapi bacaannya masih banyak yang salah, Ustaz? Silahkan dijawab. Bagaimana cara menghafal yang baik, tapi bacaan yang salah? Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa hafal baik kalau tadi dikatakan salah? Ya. Jadi sesuatu yang salah sudah tidak bisa dibaikkan, kecuali diperbaiki. Oke, bagi Anda yang punya bacaan belum baik, bersabarlah dulu, jangan dulu menghafal. Anda harus tahu fase penghafal Quran itu adalah bagi mereka yang sudah baik bacaannya. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak ada namanya metode talqin. Ya, mungkin dari metode tabarok dari Mesir dan sebagainya. Metode talqin. Jadi anak tuh dia nggak baca, tapi diperdengarkan. Kalau sudah dewasa, itu sudah nggak bisa kalau diperdengarkan. Karena apa? Telinganya sudah banyak yang didengarkan. Hal-hal yang lain, bakal hal-hal yang duniawi. Apalagi yang senang dengan musik. Ya, terngiang-ngiang di telinganya. Ku menangis. Suka saja salah apa-apa. Itu. Jadi sudah dengar ayat itu sudah nggak masuk. Nah, jadi bagi Anda, siapapun Anda, kalau yang bacaannya belum baik, fokus saja dulu di bacaan. Jangan dulu ngapal. Ya, jangan dulu ngapal. Saya punya satu anggota namanya Ibu Kristina. Ibu siapa? Kristina apa namanya? Dia selama 6 bulan tahsin dulu. Belum menghafal. Baru bulan kemarin dia mulai menghafal. Tahsin saja dulu. Jadi dari bulan Juli kalau masalah dia bergabung, ya, dia tahsin dulu. Dan bagi siapapun kita. Jadi kalau belum baik bacaan, jangan memaksakan dulu. Ya, kecuali kalau Anda talaki dulu. Kata pembimbingnya, ya udah 3 ayat dulu nih, bacakan sampai benar. Nah itu memang ekstra nanti sabarnya. Ekstra sabarnya dan ekstra ngapalnya. Nanti ngapalnya sulit itu nyampainya. Karena apa? Karena tadi belum terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Itu sebabnya ketika di Trijuz Community ini, ya ada tuh yang mereka bergabung tuh, ketika bergabung wajib menghatamkan setiap juz 3 kali baca. Jadi 9 juz itu wajib hatam, 3 juz itu wajib hatam dulu minimal 3 kali. Baru boleh langsung menghafal. Ada yang gabung hari ini, 1 bulan kemudian baru mulai menghafal. Karena menyelesaikan dulu bacaannya dulu. Biar kenal dulu dengan mushafnya. Ya. Dan saya berikan satu rahasia, bukan rahasia sih. Kenapa adik saya bisa menyelesaikan dia dalam 1 bulan 30 juznya? Kan itu jadi pertanyaan kan, apa sih metodenya? Bukan metodenya. Ternyata salah satu poinnya adalah, 1, dia karena sudah mondok dulu 3 tahun di pondok bahasa. Jadi, kula yaumi yatakalam bil lugha Arabiyah. Kami itu diwajibkan semuanya mondok dulu di pondok bahasa. Karena itu basic untuk ngaji itu bahasa. Semuanya, jadi dia tuh mondok dulu di bahasa Arab selama 3 tahun. Jadi dia sudah terbiasa lihat tulisan Arab. Dan sudah ngerti, sudah paham dengan Al-Quran itu dibaca tuh deres saja gitu. Ketika dia baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sudah tahu tuh.
Falamma ra'ayna akbarna wa qatana aydiyahum nahasa, itu sudah tahu tuh. Itu surah Yusuf. Ya, posisi sebelah kiri, sebelah kanan paling atas, agak bawah dikit satu ayat. Kalau di mushaf yang 18 baris, bukan mushaf standar. Mungkin? Ya, kalau masalah cek saja. Nah, jadi seperti itu. Karena adik saya dia sudah paham dengan bahasa Arab, sudah terbiasa dengan tulisan Arab, itu memudahkan. Ya, jadi itu ya. Fokus dulu di bacaan, perbaiki dulu, sabar saja dulu. Selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ya Ustadz ya. Langsung ada yang nanya Ustadz, harga mushafnya berapa? Bisa beli online atau tidak? Oh, itu urusan admin ya, nanti tanya ke admin. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada rekomendasi pembimbing untuk bisa menghafal Al-Quran? Rekomendasi? Silakan, gimana ya? Tanya ke admin. Kami ada stok biasanya pembimbing yang ikhwan ataupun akhwat. Silakan. Ya, admin tuh ada stok biasanya. Yang akhwat, bahkan yang usia berapa ada. Silakan. Kalau saya stoknya nggak ada sih. Selanjutnya, bagaimana jika ada kekurangan di faktor eksternal seperti teman Quran? Saya hidup di lingkungan yang biasa-biasa aja, Ustadz. Gimana? Nah, kalau ada kekurangan di situ adalah kita semuanya lebih banyak memegang handphone daripada apapun. Jadi silahkan cari yang online. Silahkan cari yang online, lingkungan online. Jadi Anda buat lingkungan online tuh. Teman yang online, orang mana. Ini ada nih. Dia orang, pokoknya dia beda provinsi tapi berteman bisa bersinergi ngapal Quran. Ya, jadi silahkan seperti itu. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk tidak menemukan. Ya, nah jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, untuk manajemen waktunya Ustadz, dalam ziyadah, murojaah, tilawah itu bagaimana? Mana yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan itu bergantung dari jumlah hafalannya. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengatur hafalan? Itu saya harus bertanya, hafalannya berapa banyak? Karena setiap orang tuh lain hafalan, lain jumlah hafalan, itu lain nanti metodenya. Cara pengaturannya lain-lain. Ya, yang pasti seperti ini, bagaimana yang harus diprioritaskan? Yang harus diprioritaskan adalah di murojaah. Murojaah itu apa? Ini murojaah nih. Murojaah itu adalah mengulang hafalan yang masih ada. Saya ulangi lagi. Ketika Anda ngulang hafalan, misal Anda ngulang surah An-Najiat, Anda sudah nggak ada lagi di kepala, sudah dihafal tuh. Kemudian saya mau murojaah An-Najiat, ya, murojaah An-Najiat. Tapi di ini sudah nggak ada. Itu bukan murojaah namanya. Itu namanya ngapal balik. Itu ngapal ulang itu. Ya. Jadi jangan sampai saya mah murojaah ini. Itu bukan murojaah, itu ngapal ulang. Jadi murojaah itu mengulang hafalan yang ada. Nah, Anda akan tahu tuh. Anda akan tahu nanti hafalan Anda tuh bisa bertahan berapa lama dalam satu juz itu. Misal, kalau saya hafalannya itu kalau dalam satu hari satu juz tidak diulang itu hilang, berarti Anda satu juz dalam satu hari itu di murojaah. Ya, itu tabelnya ada tuh. Ya, nanti kalau dijelaskan agak rumit juga ya, itu sesuai dengan jumlah hafalan, itu tabelnya boleh nanti kita share. Ya, itu share cara pengaturan murojaah, ziyadah, bahkan tilawah. Dan tadabur. Kita tambahkan tadabur di situ, menghayati ayat Al-Qur'an. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, apa hal yang harus dijauhi Ustadz ketika menghafal Al-Qur'an? Yang harus dijauhi ketika menghafal Al-Qur'an lawan jenis. Bagi yang jomblo, bagi yang belum menikah ya. Intinya yang harus dijauhi adalah maksiat. Dalam jenis apapun itu. Ya, karena Quran itu suci dan Quran tidak akan bisa bergabung dengan mereka-mereka yang bermaksiat. Ya. Walaupun mereka punya hafalan kuat, ketika dia bermaksiat, tetap kita ya manusia lah ya, pasti melakukan kesalahan. Tapi kalau kita punya hafalan, itu jadi reminder gitu. Jadi rem gitu. Dan yang harus dijauhi yaitu cuma satu.
memang banyak itu, dari mulai makanan yang tidak boleh dimakan ada, kemudian ya dari aktivitas. Nah, ini tips untuk Anda yang ibu-ibu ingin ngapal Quran. Saya tidak berani mengatakan hilangkan ya kalau untuk ibu-ibu, dikurangi sinetron. Ya. Untuk ibu-ibu nih, kurangi sinetron. Atau mungkin ada bapak-bapak senang sinetron, kurangi sinetron. Kurangi nonton TV, terutama sinetron. Ya, itu racun banget itu. Ya. Walaupun sekarang lagi rame kan di RCTI itu Ikatan Cinta si Andin sama siapa tuh? Ya. Jadi itu dikurangi sinetron. Yang perempuan dikurangi, yang anak mudanya kurangi Korea. Kurangi musik. Musik tuh kurangi. Nah itu. Yang terpenting adalah kurangi maksiat. Insya Allah. Makanya ketika ditanya syakautu ilal waki su'ahifdi farasyadani ala tarkil ma'asu. Ya, kalau ketika hafalan kita nggak baik, nggak bagus, ya udah kuncinya apa? Tinggalkan maksiat sedikit demi sedikit, insya Allah. Selanjutnya, bagaimana kriteria guru pembimbing yang tepat? Oke, kriteria guru pembimbing yang tepat. Nah, ini nih. Pertama, bukan tentang seberapa banyak hafalannya. Ya, ini banyak nih sekarang, saya cari pembimbing sudah 30 juz aja gitu. Ya, standarnya bukan di situ pembimbing itu. Pembimbing itu adalah standarnya adalah di sudut pandangnya. Goalnya seperti apa? Karena tidak sedikit pembimbing itu, sudahlah ngapal itu jangan banyak-banyak, 1 juz aja cukup. Apalagi keluarga kamu kan gak ada yang ngapal. 1 juz aja cukup lah gitu kan. Nah itu mindsetnya bukan gak bagus itu agak keliru. Di pembimbing itu memang dia sudah standarnya yang pertama yang wajib itu adalah bacaan. Bacaannya sudah baik dan bagus. Jadi ketika Anda menyetorkan hafalan, mentalakikan hafalan Anda, itu bisa diperbaiki dan dikoreksi. Ya. Kemudian itu tadi yang pertama, bacaan baik. Yang kedua, daktun. Cari pembimbing yang tidak menuntun. Jadi kalau Anda punya pembimbing yang menuntun, itu bukan bagus. Justru itu nggak bagus. Misal, ketika Anda menyetorkan hafalan, amma yatasaalun anin, kata pembimbingnya, anin nabail azim, itu kan kayak baik. Nah itu nggak seperti itu pembimbing itu. Pembimbing itu tidak boleh menuntun. Kalau menuntun, Anda akan terbiasa dituntun dan hafalan nggak akan baik-baik. Itu cari pembimbing yang memang bacaannya sudah bagus, ya kurang-kurangnya ya bagus. Kalau bagus yang bersanad bacaannya. Nah kemudian di daktun, pembimbing yang tidak menuntun, dan yang selanjutnya adalah pembimbing yang memang selalu memotivasi kita untuk maju, bukan untuk minder. Itu saja sih. Ya, itu saja. Selanjutnya, ini ada yang sedang murojaah Ustadz, cuma hilang-hilangan gitu. Kadang yang di depan udah nyangkut nih kan, yang belakang lupa lagi gitu. Dan selalu ketemu sama ayat yang kembar, mutasyabihat ya Ustadz ya. Ayatnya kembar-kembar. Oke, pertama yang sudah saya bahas tadi, murojaah berarti kasus Anda bukan murojaah itu. Itu namanya ngapal ulang. Jadi Anda harus membreakdown tuh. Ya, misal hafalan Anda 5 juz. Ya udah, di data tuh 5 juz ini mana saja yang ada dan mana saja yang enggak ada. Tapi ngeblank itu entah mana yang ada, entah mana yang enggak ada. Ya udah dikecilkan lagi. Mana yang agak ada. Ternyata sudah disortir seperti itu, yang ada cuma 2 juz, berarti hafalan Anda cuma segitu. Dan murojaah di situ. Jadi jangan tetap mengakui kalau hafalan Anda itu 5 juz. Nanti itu malah mumet gitu. Berarti hafalan Anda ya segitu. Dan yang lainnya, berarti itu namanya ngapal ulang, bukan murojaah. Nah, terus bagaimana ayat mutasyabihat? Nah, ayat mutasyabihat ini, contoh gini lah. Posisi sebelah kiri paling atas itu ada atin, ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan dari atin larinya ke al-asr. Nah, itu dalam juz 30 pun ada tuh.
atau lagi di Al-Bayyinah, atau bahkan di Al-Kafirun. Nah, kita ambil di Atin tuh. Atin dengan Al-Asr, kenapa bisa ketukar? Karena itu tadi, ayatnya hampir sama dan ujungnya yang berbeda. Kalau kita nggak paham itu keliru. Bagaimana caranya? Caranya ada nanti tabelnya ya, kita contohkan dalam surat Al-Jin. Tabelnya bagaimana caranya membedakannya. Tapi yang pasti gini, kuncinya cuma satu sih. Kuncinya adalah pahami perbedaannya, bukan persamaannya. Pahami perbedaannya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, ujungnya tuh falahum ajrun ghairu mamnun. Pahami itu apa ajrun ghairu mamnun itu? Ajrun ghairu mamnun adalah pahala yang tidak terputus bagi siapa? Bagi tumarodadau asfala sapilin tadi. Bagi orang-orang yang soleh tadi, ketika Allah turunkan derajatnya asfala safilin itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Itu dipahami tuh ayatnya, di perbedaan itu dipahami. Pokoknya kalau kita ngapal Quran, paham dengan ayat, sudahlah, indah banget itu. Ya, makanya ada metode tadabur. Anda harus mentadabur setiap ayat yang Anda hafal. Itu kurang lebih ya, seperti itu. Ada lagi silakan. Yang mau Iya, langsung Ustaz. silakan. Selanjutnya, bagaimana jika hafalannya lupa, Ustaz? Apakah berdosa atau tidak? Ini saya lupa membahas di mindset ya. Begini. Pernah nggak Anda mendengar? Bukan pernah, sering. Ini terjadi sekali. Turun-temurun nih. Kalau kamu ngapal Quran, ya, terus kamu lupa, dosa. Ya wis, orang ngapal. Kan gitu. Ya udah, saya nggak ngapal. Kenapa? Aku dosa. Nah, itu biasa yang ngomong, pertama yang ngomong, kalau guru saya bilang, alah, yang ngomong itu bukan penghafal Quran biasanya. Dan yang kedua, ngajinya nggak selesai. Karena apa? Cuman katanya. Sehingga karena takut dosa jadi nggak ngapal Quran. Gini, ngapal Quran itu ada etika. Makanya dalam ada bihamalatil Quran itu dijelaskan, kita tuh bukan lupa, tapi dilupakan etikanya. Saya ketika ngapal ada yang lupa, itu bukan lupa, tapi dilupakan. Dilupakan oleh setan dan dilupakan oleh dunia. Sehingga saya lupa dengan hafalan saya. Dan yang dimaksud dengan orang yang lupa dengan hafalan, bukan yang hafalannya hilang di kepala, tetapi mereka tidak ada komitmen dengan Al-Quran. Anda karena manusia itu beda-beda. Ada yang dia cepat ingat, sulit lupa, dan banyak versinya, tapi yang banyaknya sulit ingat, cepat lupa. Nah, ketika Anda selalu berusaha murojaah, berinteraksi dengan Al-Quran karena lupa terus, justru Anda harus bersyukur karena lupa. Kenapa? Karena lupa Anda selalu ingin memurojaah Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu mindset tuh harus diperbaiki. Sudut pandang dan pola pikir itu harusnya seperti itu. Syukuri ketika Anda lupa. Apa? Karena ketika lupa Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kami tuh, kawan-kawan tuh banyak tuh. Menghafal Quran tuh saya bisa tahu dia ada acara MTQ atau enggak. Itu kalau lagi ada MTQ, itu 3 bulan sebelumnya dia udah sibuk tuh murojaah. Karena ada MTQ. Kenapa? Karena dia kuat di hafalannya. Karena merasa kuat di hafalan, dia nggak begitu murojaah. Kapan murojaah? Nanti kalau MTQ aja. Wah, MTQ ini Provinsi Jambi. Nah, seperti itu. Jadi silahkan. Nggak ada yang namanya penghafal Al-Quran lupa hafalan itu berdosa. Memang berdosa bagi siapa? Bagi yang melalaikan hafalannya. Sudah tahu hafalannya hilang, malah diabaikan. Tapi ketika hafalannya nggak ada, dia berusaha ngapal lagi, ngapal ulang, murojaah, itu tidak termasuk orang yang lupa dengan hafalan. Justru itu termasuk orang yang namanya selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan orang-orang yang disebut dengan sohibul Quran. 2 pertanyaan lagi. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mudah ngafal dengan nomor ayat, halaman, dan letak, terus kuat? Masya Allah. Itu harapan semua orang tuh. Itu namanya mungkin. Ya, itu mungkin. Ya. Jadi ketika saya tahu itu tadi ya, bisa tahu azal jalah itu sebelah kanan, di bawahnya ada surat ini. Kemudian An-Naba itu sebelah kiri, paling atas. Nanti kalau dibuka lagi, sininya Innalil Muttaqin sebelah kanan. Ya kan, ayat 31-nya sampai ayat 40-nya terus gitu.
Bagaimana caranya? Caranya adalah, kenapa saya bisa hafal? Karena dalam satu hari, sekurang-kurangnya saya menerima setoran itu 10 kali dari surat An-Naba tersebut. Jadi nggak bisa gitu Anda mengatakan, oh saya harus hafal ayat, posisi, dan sebagainya. Pertama harus punya kecerdasan yang bagus, yang kedua ingatan yang sudah harus oke, dan yang ketiga adalah itu bonus dari Allah ketika Anda sering berinteraksi dengan Al-Quran. Itu sebabnya gunakan satu mushaf yang sama. Itu akan terbayang terus mushafnya. Akan terbayang terus mushafnya itu. Ya. Ketika saya menghafalkan apa namanya itu, Al-Qiyamah, itu dulu di mushaf lain. Makanya sekarang yang terbayang, Al-Qiyamah itu posisinya sebelah kiri. Paling atas. Padahal di mushaf standar, itu memang paling kiri, tapi di tengah. Jadi itu lain-lain tuh. Jadi dulu kan ngapal lain-lain ya di hafalan itu. Mushafnya. Dan ternyata itu memang pengalaman saya itu nggak efektif. Anda harus punya satu mushaf. Bagaimana caranya? Caranya adalah sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu nanti Allah berikan bonus, itu nanti akan kebayang saja tuh. Ketika Anda sholat pun kebayang saja tuh apa yang Anda baca dan sebagainya. Itu halaman-halaman itu kan kebayang, insya Allah. Walaupun ada metode khusus kita berikan, ada namanya kartunya di sini untuk memutihkan juz 30, ada caranya ya. Ada ya, kita berikan warna merah, surat ini, surat ini, surat ini, kemudian ayatnya ini kalau ayat 10 sedikit, ayat ini sebegini, karena maksimal kan di juz 30 itu 46 ayat kalau nggak salah. Itu caranya. Yang penting jangan dulu ke sana lah. Fokus dulu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah. Jadi para ustadz itu bukan mereka hebat. Karena setiap hari gitu aja yang dilihat interaksinya gitu. Ya. Ada lagi silakan. Ya, satu lagi ya Ustadz ya. Izin bertanya, menghafal tanpa mengetahui isi kandungannya. Itu bagaimana Ustadz? Boleh. Tidak masalah. Tidak masalah, tidak mengerti kandungannya, tidak mengerti artinya, bacanya bagus, tapi tidak mengerti artinya dan sebagainya, itu bagus, itu tidak masalah. Karena dengan kita tidak mengerti pun Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Insya Allah. Ya. Namun ada bagaimana caranya itu Quran itu tetap ada dan nikmat dihafalkan itu kita pahami. Karena kan kita cari kenikmatannya loh. Kenikmatannya loh. Kayak ibu beli blender. Tuh blender Bu. Beli blender gitu, yang paling mahal, tapi nggak tahu cara makainya, disimpan aja di lemari, kan gitu. Nah, tapi kalau ibu tahu cara makainya, detailnya seperti apa, oh ternyata bukan hanya buah-buahan gitu, ternyata kopi saja bisa di blender di sini karena blender mahal. Nah seperti itu. Di Al-Quran pun demikian. Ternyata hafalan saya itu bukan hanya sekedar 5 juznya, tapi dalam 5 juz itu ada tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Tetap bagus kita mentadaburi. Sekurang-kurangnya mentadaburi, bukan mentafsirkan. Kalau tafsir itu tidak boleh, ya. Kecuali kalau kita ikut kajian tafsir. Oke, baik. Ada pertanyaan yang mau langsung silakan. Ini sudah malam, kita akan tutup. Ikhwan, nggak ada Ikhwan yang bertanya ya? Ini ada laki-lakinya nggak? Boleh bertanya, Ustaz? Oke, silakan Pak. Terkait tentang menghafal ini kan, apakah yang lebih utama kita lebih mempelajari nahwu shorof, kemudian menghafal, atau langsung menghafal Al-Quran tanpa mengetahui nahwu shorofnya, Ustaz? Oke, ini bergantung keadaan ya. Bergantung keadaan siapa Anda. Karena seperti ini, fasenya, urutannya, menghafal Quran itu pertama adalah kita harus baik dulu bacaan, kemudian harus paham dulu apa yang kita baca, kemudian dihafalkan. Itu sangat mudah sekali. Nah, ketika kita kemana dulu? Nah, kemana dulu? Lihat keadaan kita. Kalau memungkinkan kita belajar dulu nahwu shorof seperti itu, silahkan. Nah, kalau tidak memungkinkan ya nggak masalah. Ataupun kan sekarang tuh ada ya kami banyak diminta untuk buat kajian bahasa Arab online dan sebagainya. Saya bilang terlalu banyak yang diurus ya. Nanti saja kawan-kawan yang buat. Kan bahasa Arab tuh bisa online apa dan sebagainya. Nah, jadi itu sesuai dengan keadaan. Jika memungkinkan sedikit-sedikit mulai dipahami nahwu shorofnya. Namun kalau bagi orang umum saya sarankan untuk tidak begitulah
ke nahwu sorof itu. Karena itu dalam tanda kutip tidak berguna. Kecuali kalau kita untuk diajarkan ya. Nah, dalam tanda kutip itu tidak berguna. Maksud tidak berguna itu kita tidak butuh itu nanti gitu. Kita cukup ikuti saja, oh ayat ini adalah tadaburnya tentang ini. Ketika kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya Allah, ini tentang goncangan bumi ketika hari kiamat nanti gitu. Tidak harus kata oh idza ini harfu afa dan sebagainya, itu malah pening. Banyak dari kita tidak tahu porsi kita. Nih, saya kasih tahu ya pada Anda semua, banyak yang tidak tahu porsi kita dan posisi kita dan versi kita. Anda itu kalau tidak memungkinkan belajar tajwid, jangan belajar tajwid. Jangan memaksakan Anda harus tahu ini mantobi'i, ini mad arid sukun itu adalah tentang apa dan sebagainya. Ini tanwin ini adalah yang disebut dengan nunun sakinatun talhaq waral ismi labdan lakhoto katanya. Oh, dihafalkan itu sampai seminggu nggak hafal-hafal. Kemudian Anda lagi apalagi tanwin itu adalah kemudian nun mati dan tanwin itu berdengungnya itu adalah kaidah ini linunin taskun wali tanwini dan sebagainya. Ada yang memaksakan seperti itu padahal Anda tidak harus di situ. Bagi siapa? Bagi orang umum, bukan pelajar. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya sudah tidak harus belajar seperti itu. Belajarnya apa? Belajarnya itu adalah di tahsin saja. Tahsin itu bagaimana? Belajarnya adalah ketika ini alif ada apa? Patah bertemu alif itu 2 harokat 2 ketukan tuk apalagi ketika waw 2 ketukan juga domah dengan waw tuk iya kasroh dengan iya 2 ketukan tuk apa namanya saya nggak tahu pokoknya cara bacanya gitu. Nah jadi orang tuh banyak yang pusing belajar tajwid padahal sudah tidak waktunya lagi belajar tajwid. Fokus di tahsin karena kita tuh wajib benar tuh bacaannya bukan tahu ini namanya apa. Cukup jelas ya? Ketika Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu him itu kenapa panjang? Nggak tahu, pokoknya harus panjang segitu. Bahkan panjangnya boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Namanya apa? Nggak tahu, pokoknya caranya gitu. Itu disebut dengan orang yang baca Quran dengan tajwid. Itulah baca Quran itu wajib baca Quran dengan tajwid. Tapi tidak wajib mengerti apa itu namanya. Ketika Anda belajar nahwu sorof pun butuh nggak Anda? Malah jadi bingung nanti dengan agama itu. Itu biarlah ustadz saja yang itu gitu kan. Ketika Anda belajar fikih, oh saya ingin tahu dalilnya apa dan sebagainya. Dijelaskan dalilnya pun nggak paham. Ketika ustadz menjelaskan ya sudah manut. Seperti itu. Jadi kita tahu posisi kita tuh belajar tajwid itu demikian juga belajar baca Quran tuh. Makanya kami ada metode belajar baca Quran 1 bulan bisa lancar. Memang dia nggak tahu ini mantobi, ini apa dan sebagainya, dengung itu apa gunah dan sebagainya. Tapi dia tahu mendengungnya segimana, panjangnya segimana, pendeknya segimana, hurufnya di mana dia tahu. Oke? Jadi harus tahu tuh posisi kita di mana. Kalau bukan waktunya belajar, nggak usah belajar. Ya, fokus di hal yang penting. Oke, sama-sama. Ada lagi Ikhwan, kasihan belum bertanya Ikhwan. Satu lagi kita tutup ya, ini sudah malam, nanti bisa dilanjutkan dengan konsultasi di grup ataupun dengan ke nomor konsultasi saya langsung. Silakan, ada lagi? Nggak ada? Ustaz Rafika, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada Ustadz, untuk Ikhwan sepertinya nggak ada. Oh iya, nggak ada. Iya Ibu? Ibu-ibu nggak ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada, silakan. Waalaikumsalam. Ibu. Kalau lebih mudahnya menghafal itu di awal dari juz bawah atau dari juz 1 gitu di atas gitu? Pertama, untuk menghafal itu mudahnya di mana? Saran saya adalah mulai dari surat atau ayat yang sering kita dengar. Mana saja. Kan ibu-ibu nih biasanya yang NU ini serang Yasinan ya. Berarti mulai dari Yasin. Ataupun saya sering dengar suami saya kalau ngimamin saya Falak bin Nas aja 3 surat itu, ya udah di situ mulainya. Nah, dalam artian seperti ini, di mana kita memulai menghafal, mulailah dari mana surat yang sering kita dengar. Kan itu akan mudah.
Nah, itu kuncinya itu saja. Kemudian kalau kita ingin ngambil juz berapa, juz 1 apa juz 30, itu setiap pembimbing lain-lain bagaimana pengalaman mereka masing-masing. Ada yang mulai dari juz 1, ada yang mulai dari juz 30. Tapi saya sarankan untuk pemula, mulai saja dari juz 30. Kenapa juz 30? Pertama, suratnya familiar. Yang kedua, ayatnya pendek. Dan mulai menghafal dari juz 30 tuh, kita tuh banyak yang keliru. Mulainya dari Anas. Itu keliru. Mulai itu, juz 30 mulainya dari An-Naba. An-Naba tuh pendek-pendek ayatnya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. An-Najiat, kemudian wan nazi'ati gharqa wailul lil mutaffifin. Kemudian selanjutnya wassama idzatil buruj. Pendek-pendek tuh. Pendek-pendek. Nah, jadi mulai dari juz 30 dari An-Naba itu saya disarankan seperti itu. Ya. Nah, ataupun mau random silahkan. Mau random silahkan, tapi jangan diacak-acak ayatnya. Di randomnya itu suratnya. Saya ingin ngapal dulu ini, karena banyak tuh yang hafal juz 30, tapi beberapa enggak. Kayak seperti Al-Bayyinah, karena sulit dan sebagainya, itu lain-lain. Ya, itu silahkan boleh mulai di mana saja, yang penting mana yang kita suka. Ada lagi silahkan. Saya Ustaz. Ya, Ibu Nur Halijah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya Ustaz, bagaimana supaya kita bisa menghafal dengan kesibukan kuliah Ustaz? Terima kasih. Menghafal dengan kesibukan kuliah. Nah, Iya. apapun kesibukannya, kita tuh menghafal itu. Ya, pertama kita jadwal dulu, daftar dulu tuh. Didaftar dulu, di list dulu aktivitas rutinitas kita. Nah, mana yang kosong? Yang kosong kita ambil buat Quran. Ambil buat Quran. Jam berapa, waktunya kapan kita ambil buat Quran? Berapa menit tuh? Cuman 10 menit ya udah, ambil saja buat Quran. Mulai di situ kita ngapal. Mulai saja di situ. Misal, sibuk banget tuh. Saya biasanya cuman habis maghrib saja sampai isya. Ya udah, ambil habis maghrib sampai isya itu, simpan untuk Quran. Di situ mulai ngapal. Tapi hafalan saya cuma dapat sedikit. Gini loh. Man qara'a harfan, ya kan? Jadi man qara'a harfan min kitabillah. Jadi harfan loh. Allah itu menunjukkan kepada kita ya, dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kita tuh ngapal Quran tuh dihitung tuh per huruf pahalanya. Bahkan dari per huruf tuh kita dapat 10 kebaikan. Nah, dalam artian ngapal Quran itu tidak dihitung per ayat, per surat. Enggak. Ada yang Ustaz, saya mah belum dapat satu surat, jadi belum setor. Enggak gitu. Anda hafal setengah ayat pun itu sudah disebut ngapal. Masa sih sesibuk apapun nggak bisa gitu setengah ayat? Sibuk nih bekerja dan sebagainya, atau kuliah. Maghrib, saya biasanya cuman amayatasa. Udah. Nanti besoknya alun. Tadi itu dapat pahala. Nggak percaya. Nanti pahala tuh dapat ketika mati. Ada yang bertanya, Ustaz, bener nggak orang ngapal Quran masuk surga? Saya bilang gini, malam ini kamu hafalkan satu surat dengan ikhlas karena Allah. Oke? Nah, paginya kamu mati. Nah, nanti kamu kasih tahu, ada nggak kamu pahala yang kamu hafalkan? Kalau nggak ada, boleh balik lagi. Biar ada bukti loh masuk surga apa enggak. Allah tuh sudah jamin kita masuk surga. Jadi penghafal Quran itu komitmennya tadi. Mau dalam 1 tahun itu cuma dapat 1 juz nggak masalah. Ada loh, saya punya anggota, dia sudah 8 bulan baru dapat 1,5 juz, yang lainnya 3 juz dalam 3 bulan. Dia 8 bulan 1,5 juz, tapi tetap jalan. Setiap hari setor. Ibu-ibu, berapa anak dia kalau nggak salah, dia PNS. Dia tetap gitu. Itulah kita penghafal Quran. Kita tuh penghafalkan komitmennya setiap harinya dengan Quran, walaupun cuma 1 huruf gitu. Allah perhitungkan. Bahkan kita dalam agama kita, ya kan, Islam itu jangankan sudah dilakukan, baru niat saja sudah dapat pahala, apalagi sudah dilakukan. Alif lam mim, udah segitu aja. Jadi itu dapat pahala. Dan kita jadi penghafal Quran. Jiwa penghafal Quran. Itulah di negara kita itu segala sesuatu tuh harus formalitas.
hafalannya harus sekian juz, bener-bener dites. Nggak gitu. Orang hafal Quran gitu, wah gerasa gerusuk takut hilang hafalan, nggak gitu. Ya, coba lihat orang-orang tua kita gitu, lihat imam-imam gitu ya, di zaman dulu tuh hafalannya cuma beberapa surat, cuma juz 30 dan sebagainya, tapi kayak menikmati gitu dengan hafalannya. Ini orang hafalannya berjuz-juz gitu, tapi kayak mumet dengan hafalannya. Saya bilang nggak ada alasan Anda sibuk, Anda bahkan ada yang polisi yang dari Bandung ya, dia polisi tetap dia ngapal Quran. Dia saya setor cuma sekian ayat jadi, saya bilang. Kemana-mana saya bawa mushaf sakunya, Ustaz, katanya kadang kebuka kadang nggak apa-apa. Kenapa Ustaz harus bawa mushaf saku, kan sekarang mushaf bisa di HP gitu ya. Saya bilang lain rasanya. Makanya saya bilang di HP saya nggak ada aplikasi Quran ya. Nah, kalau kepepet aja saya install. Nah, jadi kenapa harus bawa ini? Lain, Anda megang itu, Anda bawanya pun lain gitu. Ketika Anda buka tuh, memang awal-awal Anda, cina orang tuh, hebat, soalim banget buka Quran. Awal-awal seperti nanti akan terbiasa nanti. Itulah penghafal Al-Quran, jiwanya dulu loh. Allah tuh nanti tuh besok ketika Anda mati gitu, maaf ya bahasa Jambi ya. Nah, ketika Anda mati itu nanti, yang Allah tanyakan ikro warotaki, nggak dibilang, ini yang mungkin 30 juz nih, di situ paling atas, enggak. Tapi siapa yang paling sering baca Quran? Pahala Quran itu nggak dihitung berapa banyaknya, tapi berapa lama dan berapa kita mengulangkan mulut kita. Misal, ibu dengan suami ibu dari jam 3 pagi sampai subuh, itu kan 2 jam itu baca 1 juz. Tapi ibu 2 jam itu nggak baca 1 juz, cuman baca 1 halaman karena untuk dihafal. Allah berikan pahala yang sama. Jangan minta, ini mah lu cuman bacanya 1 halaman, nggak jadi. Enggak. Allah berikan pahala yang sama. Ya, silakan dibuka di kitab Ihya Ulumuddin, ada itu. Jadi itu, penghafal Quran itu dalam 1 hari itu dia mengulang-ulang amma yatasaalun. Besok nanti siangnya lagi amma yatasaalun. Tapi kawannya karena ikut odoj, dia satu juz gitu. Anda tetap dapat pahala yang sama, bahkan bisa lebih karena Anda punya niatan menghafalkannya. Cukup jelas? Terakhir? Nggak ada? Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Oke, habis pertanyaannya. Di sini ada 3 menit lagi sampai jam 22. Silakan. Ana Ustaz. Mungkin bisa. Oke, silakan. Ana Ustaz Hikmah. Oke, silakan Bu. Ini Ustaz tadi kan Antum bilang kurang bagus kalau dituntun. Ya. Terus gimana Ustaz kalau misalnya dia lagi setoran hafalannya terus lupa? Gimana tuh Ustaz? Bagaimana cara menegurnya? Cara menegurnya beda ya, ditegur sama dituntun tuh lain. Misal dia menyetorkan gitu, innalil muttaqina mafaza. Dia terdiam, biarkan dia itu mengingat. Karena fase mengingat, ini banyak yang nggak tahu ya. Fase mengingat adalah fase namanya long term memory, menguatkan hafalan. Katanya bisa meneleng tuh mata ke atas, itu loh fase menguatkan hafalan. Itu namanya, makanya di metode scanning, Anda harus memegang mushaf Anda itu sejajar dengan kepala Anda. Agak miring ke kiri, mushaf itu. Mana mushafnya? Nah ini. Agak miring ke kiri. Jadi kalau metode menghafal yang scanning itu, yang bagus seperti ini. 1 halaman bisa hafal dalam 10 menit. Caranya, posisi mushafnya sejajar dengan kepala, nggak boleh nunduk. Ngapal itu nggak boleh nunduk. Kalau nunduk cepat ngantuk. Itu sebabnya gunakan mushafnya yang kayak gini. Kalau yang gede kan berat. Nah, agak miring ke kiri. Kenapa ke kiri? Ibu kalau lagi mikir, kalau lagi agak marah ke suami kan agak ke kiri itu matanya. Mikir mau marah apa lagi nih, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi justru ketika kita menguatkan ingatan itu metode, itu namanya long term memory, memasukkan ke alam bawah sadar. Karena tidak terbiasa, justru akan menunggu. Misal gini, Anda ngapal, innalil muttaqina mafaza. Karena terbiasa diingatkan, itu nggak mikir. Tapi malah nunggu dikasih tahu. Ya kan?
Makanya banyak pengajian-pengajian anak-anak yang ngaji Iqra dan sebagainya nggak pernah lulus, karena anak-anak tuh dikasih tahu terus, dia nggak bisa mikir. Ba, ta, sa, sa, jaja, kata gurunya tuh. Dia nggak mikir. Nah, ibu pun nanti ketika setoran itu, innalil muttaqina mafaza, nggak mikir. Kenapa nggak mikir? Karena tahu nanti pembimbingnya akan ngasih tahu. Coba kalau pembimbingnya dia nggak ngasih tahu, ibu akan mikir kuat banget. Nanti pembimbingnya nanya, kenapa belum hafal disetorkan? Apa ya? Nah, gitu. Coba ditanya ke kawannya. Gitu. Pembimbing itu harus seperti itu. Ya. Jadi mengingatkan, menegur boleh ketika salah gitu kan. Itu boleh gitu. Hadaika wa anaba wa kawaiba atroba wa kasang turoba. Wa kasang turoba salah. Wa kasang. Nah, coba tanya kawannya. Biasa saya kayak gitu. Atau kita kasih tahu 3 kali, kalau 3 kali salah mundur, hafalkan ulang. Jadi itu seperti itu. Jadi tidak dituntun di sini adalah tidak dikasih tahu. Ya, tapi diingatkan wajib dan itu gunanya pembimbing. Nah, ya, itu caranya seperti itu. Oke, pas di sini jam 22.00. Alhamdulillah materi yang saya sampaikan walaupun kita Jazakumullah khairan. sama-sama ya. Walaupun di sini kita tadi tersedat-sedat, ya mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan.